Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Fatima. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Keselamatan kerja yaitu sebuah kondisi di mana para karyawan terlindungi dari cedera yang disebabkan oleh berbagai kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Kesehatan kerja yaitu sebuah kondisi di mana para karyawan terbebas dari berbagai penyakit fisik dari emosional yang disebabkan oleh pekerjaan. Apa itu K3? Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan suatu usaha dan upaya untuk menciptakan perlindungan dan keamanan dari risiko kecelakaan dan bahaya baik fisik, mental maupun emosional terhadap pekerja, perusahaan, masyarakat, dan lingkungan. Tujuan kesehatan dan keselamatan kerja: melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Teknik dalam program kesehatan dan keselamatan: analisa bahaya kerja. Proses yang dirancang untuk mempelajari dan menganalisis sebuah tugas dan bahaya-bahaya potensial yang bisa timbul dari pelaksanaan tugas tersebut. Selanjutnya dirumuskan langkah-langkah kerja yang lebih aman guna mencegah bahaya-bahaya potensial tersebut. Ergonomis: studi mengenai hubungan antara manusia dengan pekerjaannya yang meliputi tugas-tugas yang harus dikerjakan, alat-alat yang terbatas yang digunakan, serta lingkungan kerjanya. Yang perlu disesuaikan adalah mesin-mesin dan lingkungan kerjanya terhadap karakteristik para karyawan. Prinsip dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. 1. Sentralisasi kebijakan dan desentralisasi pelaksanaan melalui pengangkatan ahli kesehatan dan keselamatan kerja. 2. Manajemen partisipatif keikutsertaan pekerja sebagai anggota P2K2 dan ikut merumuskan kebijakan K3 yang berkaitan dengan kepentingan pekerja. 3. Pemberdayaan pekerja dan pengusaha. Undang-Undang Nomor 1 1970 Pasal 3 Syarat-syarat K3, yaitu mencegah dan mengurangi kecelakaan. Syarat-syarat K3: 1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan. 2. Mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran. 3. Mencegah dan mengurangi bahaya keledakan. 4. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya. 5. Memberi pertolongan pada kecelakaan. 6. Memberi APD diri pada pekerja. 7. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja. 8. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya. Landasan hukum program K3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, yaitu memuat tentang kewajiban pimpinan tempat kerja, kewajiban dan hak pekerja. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 23, yaitu tentang kesehatan kerja dan menekankan pentingnya kesehatan kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86 sampai 87, yaitu menyebutkan bahwa setiap pekerja berhak atas keselamatan dan kesehatan kerja. Jenis bahaya dalam K3. Bahaya jenis kimia. Bahaya akibat terhirupnya atau terjadinya kontak antara manusia dengan bahan kimia berbahaya. Contoh jenis kimia yaitu abu sisa pembakaran bahan kimia, uap bahan kimia, dan gas bahan kimia. Bahaya jenis fisika. Bahaya akibat suatu temperatur udara yang terlalu panas maupun terlalu dingin serta keadaan udara yang tidak normal yang menyebabkan terjadinya perubahan atau mengalami suhu tubuh yang tidak normal. Bahaya akibat keadaan yang sangat bising yang menyebabkan terjadi kerusakan pendengaran. Bahaya jenis proyek atau pekerjaan. Bahaya akibat pencahayaan atau penerangan yang kurang menyebabkan kerusakan penglihatan. Yang terakhir, bahaya dari pengangkutan barang serta penggunaan peralatan yang kurang lengkap dan aman yang mengakibatkan cedera pada pekerja dan orang lain. Fungsi kesehatan dan keselamatan kerja. 1. Sebagai pedoman untuk melakukan identifikasi dan penilaian akan adanya risiko dan bahaya bagi keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja. 2. Membantu memberikan saran dalam perencanaan, proses organisir, desain tempat kerja, dan pelaksanaan kerja. 3. Sebagai pedoman dalam memantau kesehatan dan keselamatan para pekerja di lingkungan kerja. 4. Memberikan saran mengenai informasi, edukasi, dan pelatihan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. 5. Sebagai pedoman dalam membuat desain pengendalian bahaya, metode, prosedur, dan program.
6. Sebagai acuan dalam mengukur keefektifan tindakan pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya. Faktor yang mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja. 1. Beban kerja, yaitu beban fisik, mental, dan sosial sehingga usaha menempatkan kerja yang sesuai dengan kemampuan harus diperhatikan. 2. Kapasitas kerja. Kapasitas kerja yang banyak tergantung dari pendidikan, keterampilan, kesegaran jasmani, ukuran tubuh, keadaan gizi, dan sebagainya. 3. Lingkungan kerja adalah dalam bentuk fisik, kimia, biologis, ergonomik, ataupun psikososial. Prinsip kesehatan dan keselamatan kerja. 1. Terdapat APD, alat pelindung diri pada tempat kerja. 2. Terdapat buku petunjuk pemakaian alat dan atau isyarat bahaya. 3. Terdapat aturan dibaginya tugas dan tanggung jawab. 4. Terdapat tempat kerja yang aman dengan standar SSLK atau syarat-syarat lingkungan kerja. Di antaranya tempat kerja steril dari debu, kotoran, asap rokok, uap gas, radiasi, getaran mesin, dan peralatan, kebisikan, tempat kerja aman dari arus listrik, lampu penerangan cukup memadai, ventilasi dan sirkulasi udara seimbang, terdapat aturan kerja dan aturan berperilaku. Terdapat penunjang kesehatan jasmani dan rohani pada tempat kerja. 6. Terdapat sarana dan prasarana yang memadai pada tempat kerja. 7. Terdapat kesadaran dalam menjaga kesehatan dan keselamatan kerja. Standar keselamatan kerja. Standar keselamatan kerja merupakan pengamanan sebagai tindakan keselamatan kerja seperti 1. Perlindungan bahan yang meliputi seluruh badan. 2. Perlindungan mesin. 3. Pengamanan listrik yang harus dicek secara berkala. 4. Pengamanan ruangan, salah satunya meliputi sistem alarm. Selain itu ada juga pemadam kebakaran, penerangan yang cukup, ventilasi yang baik, dan jalur evakuasi khusus yang memadai. Alat pelindung diri atau APD merupakan perlengkapan wajib yang digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan resiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja dan orang di sekitarnya. Alat pelindung tubuh. 1. Celemek untuk melindungi tubuh dari percikan bahan kimia dan suhu panas. 2. Rompi keselamatan kerja yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kontak atau kecelakaan yang bisa dialami oleh rekan kerja, keluarga pekerja, konsumen. 3. Alat pelindung tubuh untuk melindungi rekan kerja, keluarga dari hal-hal yang membahayakan saat bekerja, mengurangi resiko terluka dan juga digunakan sebagai identitas pekerja. Alat pelindung kepala. Helm pelindung. 1. Helm pelindung untuk melindungi kepala dari benda-benda yang dapat melukai kepala. 2. Kacamata pengaman untuk melindungi mata dari paparan partikel yang melayang di udara, percikan benda kecil, benda panas, ataupun uap panas. 3. Penutup telinga untuk melindungi dari kebisingan ataupun tekanan. 4. Masker yang berfungsi sebagai alat pelindung pernapasan saat berada di area yang berkualitas udaranya tidak baik. 5. Pelindung wajah melindungi wajah dari paparan bahan kimia, percikan benda kecil, benda panas, ataupun uap panas, benturan, atau pukulan benda keras dan tajam. Alat pelindung anggota tubuh. 1. Sarung tangan yang berfungsi melindungi jari-jari dan tangan dari api, suhu panas, suhu dingin, radiasi, bahan kimia, arus listrik, bahan kimia, benturan, pukulan, dan goresan benda tajam. 2. Sabuk pengaman yang dipakai saat menggunakan alat transportasi serta membatasi ruang gerak pekerja agar tidak terjatuh. 3. Sepatu boot untuk melindungi kaki dari benturan, tertimpa benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin, uap panas, dan kimia berbahaya ataupun permukaan licin. Terima kasih sudah menonton PPT saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.